Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kamu pernah gak sih bangun tidur, buka HP langsung scroll-scroll medsos, dan tiba-tiba kamu ngerasa hidup kamu yang paling gak keren. Kayak kamu merasa bahwa hanya kamu doang yang rebahan, yang gak yang gak bermakna, yang gak berguna gitu. Kamu merasa orang lain tuh udah sukses dengan masing-masing jalannya mereka, udah keliling dunia lah, udah bisa punya bisnis, usaha, pokoknya udah punya banyak banget pencapaian. Sedangkan kamu masih berada di tempat yang sama. Terus dari situlah tanpa sadar kamu mulai ngerasa kecil, mulai ngerasa tertinggal, dan mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain. Sebenarnya guys, menurut aku ya, membanding-bandingkan diri kita itu adalah hal yang wajar dan juga bahkan perlu sih menurutku. Karena dalam teori social comparison menurut Leon Festinger, kita tuh secara alami emang suka ngelihat orang lain sebagai tolak ukur untuk menilai diri sendiri. Jadi emang adalah hal yang wajar ketika kita sering ngeliat orang lain, terus kita bandingin sama diri kita sendiri gitu. Kita tuh sering banget membanding-bandingkan diri kita tanpa tahu apa yang sebenarnya benar-benar nyata. Kayak misalnya kan kita sekarang lagi di zaman digital kan, yang kita tuh bener-bener 24 jam per 7 bahkan bisa ngelihat segala pencapaian orang lain, segala kesuksesannya orang lain di media sosial. Tapi kita cuma lihatnya di highlight-nya doang kan. Kita nggak pernah bener-bener ngelihat langsung apa yang terjadi di balik layarnya mereka. Kita nggak tahu bagaimana perjuangannya mereka, kita nggak tahu bagaimana susah senangnya mereka, down-nya mereka, dan apa yang sebenarnya benar-benar terjadi sama mereka pada saat itu. Kita cuma lihat yang terpampang doang di layar handphone kita. Iya kan? Kita hanya ngebandingin versi yang ada kita lihat itu dengan diri kita sendiri yang mungkin sedang dalam kondisi yang mungkin lagi rebahan mungkin ya. Itu sebenarnya nggak fair banget guys, itu nggak adil. Ya pastinya aja kita akan merasa kecil, kita akan merasa kalah karena ya dalam kondisi yang kita sedang nggak ngapa-ngapain, kita lagi nggak sibuk juga, terus kita ngelihat orang lain yang sedang dalam kondisi produktif misalnya, terus kita banding-bandingin gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, kita malah jadi ragu sama diri kita sendiri, kita malah ngerasa kayak kita merasa kecil, kita merasa bahwa kita udah nggak ngelakuin hal-hal yang berguna lagi. Padahal ya mungkin aja pada saat itu teman-teman lagi ambil jeda istirahat, iya kan? Dan sebenarnya ini yang bikin kita malah jauh dari rasa nyaman untuk diri kita sendiri. Dan tahu gak sih guys, dampak dari kita sering banget ngebanding-bandingin diri kita dengan apa yang kita lihat di orang lain, itu tuh dampaknya bisa besar banget. Kalau kita emang nggak bisa mempelajarinya ya. Bayangkan aja kalau misalnya kita terus ngerasa kurang, kita terus ngerasa nggak cukup, kita terus ngerasa nggak berharga, dan bener-bener ngerasa kayak semua hal-hal negatif tuh ada di kita, sedangkan orang lain tuh yang positif-positifnya aja gitu. Kita nggak ada rasa bangga dengan diri kita sendiri. Yang ada ini akan bikin harga diri kita malah pelan-pelan turun, bikin kita down, dan bikin kesehatan mental kita itu terganggu. Kita terus membanding-bandingkan sesuatu sesuai dengan standarnya orang lain. Standarnya yang bukan milik kita emang sejak awal. Jadinya kita lupa bahwa setiap proses itu nih, sehingga kita lupa bahwa setiap orang itu punya prosesnya sendiri-sendiri. Semua orang punya timeline-nya sendiri-sendiri. Dan keberhasilan orang lain itu bukan patokan buat kita. Dan tau gak sih guys, ketika kita sibuk untuk membanding-bandingkan diri kita ini, sebenarnya kita akan semakin jauh dengan diri kita sendiri. Kita terlalu fokus dengan dunia luar sampai lupa buat fokus dan ngobrol diri sendiri. Makanya penting banget buat kembali lagi kepada diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Apa yang sebenarnya pengen kita capai? Fokus aja kepada hal-hal itu. Karena dalam bimbingan dan konseling sendiri, ada yang disebut dengan pendekatan self-awareness. Atau bagaimana kita memiliki kesadaran penuh akan diri kita sendiri.
Kita tahu siapa kita, apa nilai kita, apa tujuan kita, dan apa yang akan menjadi pijakan kuat buat kita bisa berdiri terus sampai sekarang bahkan nanti. Kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa yang ingin menjadi tujuan kita nantinya, dan coba untuk kejar itu. Dengan cara apa? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa untuk membangun hal-hal kecil yang selalu konsisten kita lakukan. Sesimpel bangun pagi. Kita bisa bangun pagi di hari-hari yang sama dengan jam yang sama. Kita bisa menyelesaikan minimal 3 tugas penting dalam sehari. Berhenti buat prokrastinasi atau menunda. Dan coba untuk belajar memberikan boundaries ataupun batasan terhadap hal-hal yang emang kita gak mau dan kita juga gak perlu itu. Kepada hal-hal yang gak sehat menurut kita. Karena ini adalah bentuk bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri dan juga menghargai diri kita sendiri. Selain itu, penting juga untuk punya mindset bahwa kita berharga dengan cara kita sendiri. Kita nggak perlu validasi dari orang lain ataupun pengakuan dari orang lain. Cukup untuk percaya aja sama diri sendiri. Dan terus gali potensi diri. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita penting buat tujuan, kita penting buat tahu apa yang ingin kita capai, tapi sekedar tahu aja itu nggak cukup guys. Perlu adanya action, perlu adanya aksi nyata yang kita lakukan untuk mewujudkan apa yang ingin kita capai tersebut. Ya, jangan hanya sibuk aja buat banding-bandingin diri dengan pencapaian orang lain, tapi kita rebahan mulu. Kita nggak ngapa-ngapain. Itu yang menjadi masalah. Cobalah untuk menjadikan perbandingan itu sebagai motivasi diri. Aku bilang kan, kalau sebenarnya membanding-bandingkan diri itu adalah hal yang wajar dan menurutku perlu. Karena ini bisa menjadi motivasi. Karena aku pribadi, aku pun juga pernah ada di fase dimana aku membanding-bandingkan diriku. Tapi aku sadar, sekedar banding-bandingkan aja tuh nggak bikin aku jadi apa-apa. Jadi, aku menjadikan itu sebagai motivasi buat aku bisa berkembang jauh lebih baik. Dan ingat ya guys, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Itu yang perlu kamu tanamin dulu dalam dirimu. Karena ya ketika kamu udah tahu bahwa setiap orang punya start point-nya masing-masing, kamu nggak akan merasa dikejar dengan segala pencapaian-pencapaian orang di luar sana. Kamu nggak akan merasa tertinggal juga karena emang kita lagi nggak ngejar-kejaran, kita nggak lomba. Kita punya waktunya masing-masing kok. Asalkan itu tadi, kita terus belajar, kita terus menggali potensi diri, terus meraih cita-cita itu dengan aksi nyata. Dan jangan lupa untuk memberikan jeda dan juga istirahat. Pelan-pelan aja. Perlu untuk tetap memprioritaskan diri sendiri. Jangan sampai terlalu berambisi untuk mengejar ekspektasi yang udah kita tanamin ini. Dari bahan perbandingan itu sampai kita lupa untuk tetap menjaga diri kita, tetap memprioritaskan diri kita, tetap mendahulukan diri kita sendiri. Tolong untuk sayangin diri kita ya guys. Karena kamu cuma ada satu di dunia ini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan teman-teman boleh banget cerita apa sih perbanding-bandingan yang biasa kalian pikirkan atau kalian rasakan gitu. Dan dibanding-bandingkan dengan siapa. Tulis di kolom komentar, oke? Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!